Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asifah Mutmainah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas J. Dan di sini saya untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Etika Bisnis. Baiklah, dari sini saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan serta jawaban mengenai mata kuliah Etika Bisnis. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu manusia adalah khalifah di bumi yang telah ditugaskan untuk menjaga dan mengolah bumi ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa masih ada manusia yang melakukan kerusakan di bumi dan melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya yaitu adalah bahwa manusia diciptakan dengan dua potensi, yaitu baik dan buruk, dan tergantung lagi kepada manusia ingin menggunakan potensi yang mana. Selain itu, bahwa manusia ini telah diciptakan dengan akal dan pikiran, sehingga manusia diharapkan dapat menentukan mana yang baik dan buruk bagi dia sendiri maupun bagi orang lain maupun bagi lingkungannya. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan free will dalam karakteristik manusia? Di sini yaitu bahwa manusia memiliki perbedaan dengan makhluk hidup lainnya, yaitu bahwa manusia diberikan kemampuan untuk berkehendak dalam menentukan perilaku kehidupannya, bahwa manusia sendiri telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya makhluk hidup dengan adanya akal dan pikiran. Dan dengan adanya akal dan pikiran itu, maka diharapkan bahwa manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, hingga dengan menentukan perilaku untuk kehidupannya itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana jika merusak harta mutakawim? Jawabannya itu bahwa apabila merusak harta mutakawim, maka seorang muslim wajib untuk mengganti atau bertanggung jawab terhadap harta tersebut. Apabila harta tersebut memiliki pendanaan, maka harus diganti dengan semisalnya, namun tidak bisa diganti sesuai dengan nilainya. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana jika merusak harta ghair mutakawim yang dimiliki atau yang bernilai bagi umat muslim? Jawabannya yaitu, apabila harta ghair mutakawim dirusak, harta tersebut yang dimiliki oleh umat muslim, maka tidak ada keharusan untuk menggantinya. Namun apabila harta ghair mutakawim tersebut bernilai bagi umat non muslim, maka diharuskan kita untuk mengganti harta tersebut. Untuk pertanyaan kelima yaitu, bagaimana jika seorang suami menganggur sementara seorang istri yang mencari nafkah, dan suami di sini kondisinya dalam keadaan sehat? Bagaimana hukumnya? Dan jawabannya yaitu, apabila seorang istri yang mencari nafkah sementara suami menganggur, maka kewajiban suami untuk mencari nafkah itu tetap berlaku seperti tertulis dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Maka dari itu, jika dalam keadaan sulit sekalipun, maka seorang suami kewajiban tersebut tidak lantas gugur. Dan apabila suami tersebut secara sengaja ia tidak mencari nafkah, maka sebagian ulama menggolongkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang besar. Dan jika seorang istri mencari nafkah, maka itu sepenuhnya harta tersebut adalah milik istri. Dan apabila harta yang telah dihasilkan oleh istri tersebut dan untuk menafkahi keluarganya, maka itu termasuk menjadi perbuatan mulia atau sebagai sedekah. Untuk pertanyaan yang keenam yaitu, apa saja nilai-nilai etos kerja dalam pandangan Islam? Yang pertama yaitu bahwa kita bekerja itu harus jujur. Yang kedua itu kita harus amanah atau bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu kita tidak boleh menipu. Yang keempat, kita harus menepati janji. Selanjutnya yaitu kita harus murah hati, dan terakhir yaitu kita itu tidak lupa akan akhirat. Kemudian yang pertanyaan yang ketujuh adalah, apa saja yang menjadi prinsip bagi seorang muslim dalam bekerja menurut pandangan Islam? Yang pertama yaitu seorang muslim itu bekerja harus secara yang halal. Kemudian yang kedua yaitu seorang muslim harus menjaga diri mereka agar tidak membebani orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa seorang muslim harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dan yang terakhir yaitu seorang muslim bekerja untuk mengurangi beban hidupnya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yaitu, apa saja fungsi dari harta?
kebahagiaan temporal di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq